Baik, berjumpa lagi dengan saya, Wayan Gede Sarmawo, dalam tutorial 2, yaitu uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan program aplikasi SPSS 18 atau PASW 18. Sebagaimana dalam tutorial 1, mari kita siapkan dulu hal-hal yang dibutuhkan seperti tabulasi data dalam bentuk Excel, program aplikasi SPSS atau PASW, dan lembar Microsoft Word yang masih kosong, yang tentunya nanti kita pergunakan untuk tempat penyimpanan hasil analisis data. Nah, adik-adik sekalian, adapun tahapan-tahapan yang akan dilalui di dalam pengujian validitas dan reliabilitas dengan program SPSS ini adalah sebagai berikut. Seperti biasa, pertama-tama mari kita buka dulu tabulasi data yang kita punya di Excel. Oke, tampilannya adalah seperti yang kita pergunakan di tutorial 1. Nah, adik-adik sekalian, seperti biasa, untuk memudahkan kita nanti di dalam memindahkan data ini ke program aplikasi SPSS, mari kita persiapkan dulu susunan daripada item-item yang akan menjadi variable view yang kita akan simpan di samping Excel ini, yang akan disimpan dalam posisi vertikal dengan cara paste spesial transpose. Oke. Nah, adik-adik sudah kita bisa perhatikan bahwa item-item yang ada di Microsoft Excel sudah kita buat dalam bentuk vertikal. Nah, lalu selanjutnya kita akan buka program aplikasi SPSS. Seperti biasa, adik-adik, kita akan mulai mengisi SPSS ini dari data view. Kita klik data view, lalu kemudian kita ambil data yang ada di Excel. Caranya dengan cara mengcopy, karena kita akan memvalidasi data, maka yang kita akan pindahkan dalam hal ini adalah indikator-indikator yang ada pada variabel X1, X2, X3, dan Y. Maka ini sajalah yang nanti kita akan copy. Baik, kita copy dulu dari data yang ada di X11, yaitu 5 ini. Terus kita tarik ke kanan, kemudian kita bawa ke bawah sampai di ujung kanan bawah. Oke, setelah itu kita copy, lalu kita pindahkan ke program aplikasi SPSS, dan setelah kita ada di kolom data view, kemudian kita paste. Baik, sudah muncul datanya di data view. Selanjutnya kita akan melakukan pemindahan variable view. Kembali kita ke Excel untuk melihat indikator-indikator yang ada di sini. Kita akan ambil yang ada di vertikal ini, yaitu X1, X2, X3 sampai dengan Y. Kita copy, lalu kita pindahkan ke variable view. Kita klik di paling atas, lalu kita paste. Nah, sudah lengkap data yang kita punya di SPSS. Nah, maka selanjutnya kita akan mengolah untuk menguji validitas dan reliabilitas data yang kita punya. Untuk mengetahui apakah data yang kita punya valid dan reliable atau tidak. Baik, selanjutnya kita akan langsung melakukan analisis dengan mengklik di Analyze. Setelah itu kita akan cari di Correlate. Setelah di Correlate kita akan masuk ke kanan, yaitu di Bivariate. Nah, adik sekalian sudah nampak di jendela yang baru, seluruh data indikator yang kita punya sudah ada di kolom kiri. Nah, karena kita akan memvalidasi per kelompok variabel, maka kita akan pindahkan ke sisi kanan per kelompok variabel juga. Mari kita lakukan, adik-adik, dari X1 kita akan pindahkan dulu
X11-nya, X11, X12, 13, 14, dan X. Kita pindahkan ke kolom kanan. Baik, adik-adik sudah pindah ke kolom kanan. Nah, seperti biasa, kita tidak melakukan aktivitas apa-apa terkait dengan instruksi-instruksi yang ada di sebelah kanan. Dan kita langsung akan mengklik OK. Nah, adik-adik sekalian, sudah kita bisa lihat ada satu hasil validasi untuk X1 yang terdiri dari indikator X11, X12, 13, 14. Nah, kita akan lakukan lagi untuk X2 dengan indikator-indikatornya X21 dan seterusnya. Mari kita lakukan lagi. Kita kembali ke SPSS, kita lakukan analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate. Nah, adik-adik sekalian, karena di kolom kanan ini sudah ada yang menempati, yang dari X11 tadi, nah kita pulangkan dulu data yang ada di kolom kanan ini dengan memblok, lalu kemudian kita klik tanda panah yang ada di tengah-tengah untuk mengembalikan dia ke kolom kiri. Kita akan sekarang lanjutkan untuk ke X2 ya adik-adik. X2 kita sama, caranya seperti yang tadi, yaitu dengan memblok daripada X2, 1, 22, 23, 24, dan X2. Kita bawa ke sisi kanan. Setelah itu, kita langsung mengklik OK. Nah, sekarang kita lakukan untuk X3. Kita kembali ke Analyze, kemudian ke Correlate Bivariate. Nah, seperti biasa, yang menempati ruang di sebelah kanan, kita pulangkan dulu ke sebelah kiri. Lalu kita akan ambil X3, 1, 32, 33, dan X3. Kita bawa ke sebelah kanan, lalu kita klik OK. Kita lihat X3 juga sudah selesai kita memvalidasi. Lalu kita mulai lagi untuk Y sekarang, untuk variabel yang terakhir, yaitu Analyze, kemudian Correlate Bivariate. Seperti biasa, yang ada di kolom kanan kita pulangkan dulu. Dan selanjutnya kita mengambil dari indikator yang belum kita validasi, yaitu indikator Y, untuk kita bawa ke sisi kanan. Lanjut, kita klik OK. Nah, adik-adik sekalian, dalam prosesi memvalidasi data, itu sudah selesai. Jadi X11 sampai dengan X21, X31, dan Y itu sudah selesai kita validasi. Nah, sekarang tugas kita adalah untuk menguji reliabilitas daripada data yang kita punya. Nah, untuk pengujian reliabilitas adik-adik, langkahnya kurang lebih sama dengan langkah yang tadi, hanya ada sedikit saja perbedaan. Mari kita lihat langkah-langkahnya. Yang pertama, kita kembali lagi ke data yang kita punya tadi, yaitu di variable view atau di data view. Oke, ini. Nah, lalu kita klik Analyze. Yang tadi kita pilih Correlate, sekarang yang kita pilih adalah Scale. Kemudian kita berpindah ke kanan, yaitu ke Reliabilities. Yang perlu diperhatikan adik-adik, sedikit perbedaan antara uji validitas dan reliabilitas. Kalau uji validitas tadi adik-adik, kita akan memindahkan satu blok X1, X11, 12, 13, 14, dan X1-nya kita pindahkan ke kanan. Tetapi dalam hal uji reliabilitas adik-adik, kita hanya akan memindahkan indikator-indikatornya saja. Mari kita perhatikan, yang kita pindahkan adalah X11, X12, X13, dan X14 untuk variabel X-nya. Nah, ini kita pindahkan ke sisi kanan adik-adik. Lalu kita OK. Nah, untuk reliability sudah nampak adik-adik hasil pengujian reliabilitasnya. Nah, kita lakukan sekarang untuk uji reliabilitas kelompok X2. Seperti biasa, kita mulai lagi dengan Analyze, kemudian Scale, Reliabilities. Sama halnya seperti di uji validitas, karena rumah kolom kanan sudah terisi, kita pulangkan. Nah, kemudian kita ambil X21, X22, X23, dan X24
untuk kemudian dipindahkan ke kolom kanan. Lalu kita klik OK. Baik, sudah juga nampak hasil uji Cronbach alfanya sudah nampak. Kita lanjut sekarang untuk X3. Kembali kita melakukan analyze. Nah, dari tempat ini juga bisa, jadi kita tidak perlu kembali ke data view dan variable view. Dari sini juga bisa, yaitu kita mulai dari analyze, kemudian scale, kemudian reliabilities. Seperti biasa, X21, 22, dan 24, 23, 24. Kita pindahkan, kembalikan dulu ke rumahnya. Lalu kita ambil sekarang untuk X31. Kemudian X32, X33. Kita bawa ke sisi kanan, lalu kita klik OK. Untuk X3, Cronbach alfanya juga sudah muncul. Kita lakukan sekali lagi untuk Y. Analyze, scale, reliabilities. Seperti biasa, ini kita pulangkan dulu. Lalu kita ambil Y1, kita ambil Y2, Y3, Y4. Kita pindahkan ke sisi kanan, lalu kita klik OK. Nah, adik-adik sekalian, jadi dalam proses uji validitas dan reliabilitas, kiranya sudah cukup sampai di sini. Dan tugas kita sekarang adalah memindahkan hasil pengujian, baik pengujian validitas dan reliabilitasnya ke lembar Microsoft Word yang sudah kita persiapkan. Caranya adalah adik-adik, kita kembali lagi ke atas. Yang kita ambil adik-adik adalah hal-hal yang penting-penting saja. Jadi tidak semua hasil pengujian itu kita akan pindahkan ke Word, tetapi kita ambil bagian-bagian yang dianggap penting untuk bisa menunjang penelitian. Di antaranya adalah yang kita ambil adalah hasil validitas yang ada di Correlate. Kita klik di Correlate sehingga dia muncul berlatar belakang oranye. Lalu kita tekan Ctrl, terus sambil kita mengklik di correlation berikutnya. Karena kita punya 4 kelompok indikator atau 4 variabel, maka kita akan memiliki hasil uji validitas sebanyak 4, yaitu correlate 1, 2, 3, 4. Oke, setelah itu kita akan pindahkan sekaligus hasil uji reliabilitasnya. Yaitu kita kembali tekan Ctrl, lalu kita klik di reliabilitas yang pertama, reliabilitas yang kedua, kemudian reliabilitas yang ketiga. Nah, artinya keempat-empat hasil validitas dan keempat-empat hasil reliabilitas ini kita akan pindahkan ke lembar Microsoft Word. Caranya adalah kita klik saja di salah satu daripada yang berisi latar belakang kuning. Baik di atas bisa, di bawah bisa, yang mana saja bisa, yang jelas jangan di luar latar belakang kuning. Oke, kita klik kanan, lalu kita copy. Setelah tercopy, kita masuk ke Word yang sudah kita siapkan. Nah, di lembar Word ini, kita akan melakukan penempelan, yaitu melakukan paste. Oke, kita klik paste. Baik, kita tunggu beberapa saat saja adik-adik. Oke, sudah muncul. Tadi apa yang kita olah tadi di SPSS, sekarang sudah kita pindahkan ke Word adik-adik. Ini adalah hasil uji validitas untuk X1. Ini adalah hasil validitas untuk X2. Ini adalah hasil validitas X3. Dan ini untuk Y. Dan di bawahnya adalah ini reliabilitas untuk X1. Ini adalah reliabilitas untuk X2, dan ini adalah X3 dan X4. Oke, adik-adik sekalian, nah seperti itu proses pengujian validitas dan reliabilitas yang kita lakukan. Mudah-mudahan adik-adik bisa mengikutinya dengan baik. Saya harap adik-adik mencoba kembali untuk data-data adik-adik punya yang berbeda untuk latihan. Nah, baik adik-adik, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Jangan lupa selalu ikuti tutorial yang saya suguhkan untuk adik-adik semua. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial berikutnya.